Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Oke, hari ini kita belajarnya fisika ya, karena lumayan fisika masih ada satu bab baru lagi yang belum kita bahas, sementara sejarah Indonesia sudah habis materinya, jadi kita manfaatkan pertemuan sejarah Indonesia untuk fisika saja ya, nggak apa-apa, yang penting kita bisa terpenuhi semua materinya nanti, supaya kalau misalkan masih ada sisa waktu di akhir menjelang UAS kita bisa diskusi atau tanya jawab atau bahas-bahas soal yang kalian belum mengerti kayak gitu. Nah, hari ini sebelum mulai silahkan berdoa dulu masing-masing. Setelah itu silahkan dibuka buku paketnya halaman 31. Kita lanjutkan gerak parabola yang hari Senin kemarin ya. Hari apa tuh? Hari Jumat kemarin ya. Hari Senin kan Miss ngasih tahu project. Oh ya, jangan lupa projectnya mulai dikerjakan. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan ke Miss. Nah, kita review sebentar. Hari Jumat kemarin kita sudah belajar tentang gerak parabola. Gerak parabola itu yang merupakan gerak yang bentuk lintasannya setengah lingkaran gitu ya. Kemudian gerak parabola itu merupakan gabungan antara gerak lurus beraturan atau GLB ya terhadap sumbu X-nya dan gerak lurus berubah beraturan yaitu atau GLBB terhadap sumbu Y-nya. Kemarin kita sudah belajar cara mencari posisi dan kecepatan ya. Kecepatan itu terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, berarti ada Vx dan ada Vy-nya, kemudian dicari kecepatannya, yaitu resultannya V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kemudian untuk posisinya, posisi pada waktu tertentu yaitu X dan Y-nya ya, jarak terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y itu sesuai dengan rumus GLB dan GLBB-nya. Kemarin juga sudah Miss kasih latihan soal, sudah dikerjakan ya. Sudah Miss rekap juga yang sudah ngumpulin siapa-siapa aja. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tepat waktu. Bagi yang belum mengumpulkan, tolong segera dikumpulkan karena sebentar lagi kan mau UAS ya, mau penerimaan rapot. Nilainya sudah mau direkap. Ya kalau memang nggak ngumpulin ya berarti nilainya 0 gitu ya. Nanti nilai rapotnya ya udah apa adanya. Kayak gitu. Nah, hari ini kita lanjutkan subbab berikutnya, yaitu kita mencari titik tertinggi atau jarak tertinggi yang ditempuh suatu benda yang mengalami gerak parabola, kemudian jarak terjauh atau X-max gitu ya, yang ditempuh benda yang mengalami gerak parabola, kemudian juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi dan juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh gitu. Nah, sebelum ke buku paketnya, mungkin di sini Miss akan coret-coret dulu supaya kebayang apa sih yang mau kita pelajari hari ini gitu ya. Oke, di sini Oke. Jadi misalkan ada gerak parabola tuh kemarin gimana geraknya? Kemarin itu misalkan di sini ada suatu bola gitu. Misalkan ini tanah nih, misalkan. Ya, misalkan ini tanah. Itu kemudian dia ditendang gitu atau misalkan dilempar dengan kecepatan awal. Kan miring begini ya, dengan kecepatan awal. Itu pasti dia akan membentuk gerak parabola lintasannya gitu kan, gini misalkan gini. Oke, misalkan di sini misalkan ada benda gitu atau bola, misalkan dia itu di tanah misalkan, kemudian dia ditendang atau dilempar, pasti kan dia punya kecepatan awal atau V0, kemudian dia akan membentuk sudut terhadap si tanahnya gitu ya, atau alfa misalkan gitu. Nah, pada subbab ini yang mau kita pelajari apa ya? Itu kita mencari titik tertinggi. Ketika bolanya di sini lempar pada waktu tertentu kan dia akan nyampe sini nih. Ini disebut dengan, misalkan nih bolanya udah nyampe sini ya, berarti ini ya, ini adalah titik tertinggi ya, atau misalkan ini adalah namanya titik tertinggi, atau lambangnya itu boleh karena ini kan sumbu Y ya, yang di sini kan sumbu Y, sementara di sini kan sumbu X, kita bisa lambangkan sebagai Y maksimum atau titik tertinggi kan ketinggian gitu ya, boleh juga. Kalau nggak Y max itu boleh juga H max atau ketinggian maksimum, titik tertinggi atau
ketinggian maksimum, ya, ketinggian yang paling tinggi gitu. Nah, setelah dia mencapai titik tertinggi kan pasti dia akan jatuh lagi ya, akan ke bawah lagi, akan nyampe sini misalkan. Nyampe sini. Nah, pas nyampe sini maka ini dari titik awal mula dia di sini ya sampai dia nyampe sini, ini titik N ini disebut dengan apa? Jarak terjauh, atau kita boleh pakai kan sumbu X ya, berarti X max atau jarak maksimum kayak gitu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk lebih untuk lebih ringkasnya mungkin langsung Miss tulis di sini aja rumusnya ya. Yang pertama yaitu mencari apa? Titik tertinggi. Nah, titik tertinggi itu rumusnya gimana? Yaitu di buku kalian ada tadi yang di halaman berapa tadi? Di halaman 31 ya. Sama aja sebenarnya, mungkin langsung Miss tulis di sini, boleh lambangnya boleh Y max atau boleh juga H max, atau mau ditulis titik tertinggi atau ketinggian maksimum nggak apa-apa. Rumusnya itu sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Kayak gitu ya. Silahkan dikotakin atau diwarnain, digarisin di buku paketnya, atau silahkan disalin di buku catatannya ya. Dimana V0-nya ini apa? Saya Miss tulis keterangan. V0 apa? Kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. Kemudian alfa di sini apa? Yaitu sudut elevasi. Ya, yang mana? Yang ini sudutnya. Sudut antara tanah atau bidangnya ya, bidang datar dengan kecepatan awalnya. Kayak gitu. Sudut elevasi. Berarti harus hafal apa? Sin. Ya, harus hafal sin cos untuk sudut istimewa. Kemudian di sini ada per 2G. Berarti G-nya itu apa? Percepatan gravitasi ya, meter per sekon kuadrat. Nilai G berapa biasanya? Biasanya 10 meter per sekon kuadrat. Atau kalau misalkan di soal mintanya dengan angka tertentu 9,8 misalkan, silahkan pakai sesuai dengan yang diminta oleh soalnya gitu ya. Ini kan udah nih titik tertinggi atau Y max atau H max. Nah, kemudian berikutnya itu adalah apa? Jarak terjauh, yaitu jarak terjauh. Boleh nulisnya apa? X maksimum, yaitu rumusnya apa? Rada mirip. V0 kuadrat, kalau ini sin kuadrat alfa, berarti ini sin dari 2 alfa. Per, kalau ini 2G, ini cuman G aja. Kayak gitu ya, memang rada-rada mirip. Ya, bedanya di mana? Kalau ini sinnya sin alfanya dikuadratin. Jadi disinin hasil sinnya dulu berapa baru dikuadratin. Dibagi 2G di sini. Kalau ini sin dari 2 alfa, alfanya dikali 2 dulu baru dicari sinnya. Nah, di sini G doang, nggak ada 2-nya. Kayak gitu. Keterangannya sama ya, V0 itu kecepatan awal, alfanya itu sudut elevasi, G-nya itu percepatan gravitasi. Kayak gitu. Ya, ini sama aja kayak yang di buku paket kalian. Gitu. Silahkan tinggal di warnain atau digarisin, ditandain kayak gitu ya. Nah, itu kan mencari titik tertinggi dan jarak terjauh. Nah, berikutnya itu kita mencari apa? Waktu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai mana? Sini, titik tertinggi. Dan ada juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh. Nah, rumusnya itu apa? Miss tulis di sini ya. Waktu untuk mencapai apa nih? Di sini kan apa? Titik tertinggi. Miss tulis misalkan sini titik tertinggi, yaitu T-nya sama dengan, ya di buku kalian ada. Nah, ini kan waktu itu kan T, karena untuk mencapai titik tertinggi berarti T untuk mencapai Y maksimum ya, ini Y, atau T untuk mencapai misalkan H maksimum, sama saja. Ya, rumusnya apa? Yaitu V0 dikali sin alfa per G. Ya, keterangannya sama. V0 itu kecepatan awal, alfanya itu sudut elevasi, G-nya itu percepatan gravitasi. Makanya sudah Miss ingatkan ya, Miss ingatkan harus hafal sudut istimewa sin kostannya gitu. Ya.
Nah, kemudian di sini ada mencari waktu untuk pas di sini apa nih? Jarak terjauh. Untuk mencapai jarak terjauh. Berarti lambangnya apa? T untuk mencapai X max, yaitu apa? 2 kalinya, ya kan? Dari sini ke sini itu sama kayak dari titik awal sampai titik tertinggi itu waktunya sama kayak dari titik tertinggi sampai dia turun lagi ke bawah. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sini jarak terjauh itu adalah 2 kalinya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Berarti cara nulisnya Tx max atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh adalah 2 kalinya Ty max, kayak gitu. Berarti cara nulisnya gimana? Yaitu ini Tx max sama dengan 2 kali Ty max apa rumusnya? Ini berarti 2 kali V0 sin alfa ya per apa ini? Per G. Seperti itu. Ya, ini Miss rada zoom supaya kelihatan. Ya. Kayak gitu, ya. Jadi ada titik tertinggi, ada jarak terjauh, ada waktu untuk mencapai titik tertinggi dan ada waktu untuk mencapai jarak terjauh. Jadi cukup sederhana sebenarnya rumusnya gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kita nggak tahu nih nilai sin dari 2 alfa, di sini ada keterangan ini berhubungan sama trigonometri matematika ya. Misalkan ini tambahan catatan, misalkan kita nggak tahu nih sin misalkan alfanya contohnya misalkan berapa, 60 misalkan. Nah, berarti kan 2 alfa berarti 60 dikali 2 120. Nggak tahu nih nilai sin 120 berapa gitu misalkan. Atau misalkan angkanya nggak istimewa, ternyata diubah aja sin 2 alfa itu bisa berubah jadi 2 sin alfa dikali cos alfa, kayak gitu ya. Jadi boleh diubah ini kalau untuk kondisi tertentu tuh ya. Sin 2 alfa itu bisa berubah jadi 2 sin alfa cos alfa. Nah, sebenarnya sama yang Miss jelasin tadi kayak di buku paket kalian nih. Untuk mencapai tinggi maksimum atau jarak tertinggi ya, yaitu H max V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G ya. Kemudian di halaman berikutnya di sini ya, jarak peluru nyampe di tanah artinya mencapai jarak maksimum ketika udah balik lagi ke tanah. Apa rumusnya? Yang ini tadi V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi G. Ini cuma cara penulisannya aja yang beda, tapi maksudnya mah sama. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan untuk nih waktu dari A ke C. A ke C itu apa? Lihat gambarnya di sini. Dari A ke C berarti untuk mencapai titik tertinggi. Berarti mencapai titik tertinggi apa? V0 sin alfa per G. Sama kan tadi sama yang Miss coret-coret gitu ya. Nah, dari waktu dari A ke D artinya apa? Dari titik mula-mula sampai dia jatuh lagi ke tanah itu adalah mana? Yaitu 2 kalinya dari A ke C. Berarti 2 kalinya dari V0 sin alfa per G, kayak gitu ya. Jadi ini rangkumannya yang Miss jelaskan hari ini ya. Silakan disimak dengan baik. Disalin di buku catatan kalau perlu atau ditandain aja di buku paketnya supaya kalian paham. Apabila ada yang belum paham silakan ditanyakan via grup atau japri ke Miss ya. Nah, setelah ini kita coba bahas contoh soal ya supaya lebih paham lagi. Oke, kita bahas contoh soal ya. Untuk yang tadi sudah Miss jelaskan, yaitu mencari jarak dan waktu pada gerak parabola. Nah, ini contohnya ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Berarti apa diketahui? V0-nya ya, membentuk sudut 30 derajat. Berarti apa? Alfanya terhadap bidang datar kan. Jika percepatan gravitasi berarti G-nya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah. Berarti ini yang ditanya. A, titik tertinggi yang dicapai apa tadi? Y max atau H max ya. Jarak terjauh yang dicapai X max ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi berarti T untuk Y max atau T untuk H max. Kemudian kalau yang D, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh berarti T untuk X max. Nah, seperti biasa
kita tulis dulu diketahuinya ya. Berarti kecepatan awal itu V0 yaitu 40 meter per sekon, sudutnya 30 derajat, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanya biasakan pakai lambang ya, titik tertinggi berarti misalkan Y max-nya, kemudian B-nya jarak terjauh berarti X max ya. Kemudian C, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi berarti T untuk Y max-nya. Kemudian yang D, waktu untuk mencapai titik terjauh berarti T untuk X max ya. Berarti kita jawab di sini yang A dulu. Apa tuh? Mencari Y max ya. Ingat tadi rumusnya apa? Coba dibuka lagi buku paketnya, yaitu V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita tulis V0 nya masukin 40 kuadrat dikali sin kuadrat dari alfanya berapa? 30 derajat dibagi 2 dikali G nya 10. Cara ngitungin gimana? 40 kuadrat kan 1600. Sin 30 dulu berapa? Sin 30 itu kan setengah ya, baru diapain? Baru dikuadratin gitu. Jadi kalau misalkan udah berubah jadi setengah, sinnya jangan ditulis lagi, oke? Ya, dibagi 2 kali 10 berapa? 20. Oke, sekarang bisa kita bagi ya. Ini nolnya 1, sini 1 coret. 16 dibagi 2 berapa? 8. Berarti 8 sisa 01, ini 80. Setengah dikuadratin berapa? 1 per 2 kuadrat 4. Oke. Berarti 80 dibagi 4 berapa? 20. Nah, satuannya apa? Kan ini jarak ya, berarti satuannya adalah meter. Seperti itu ya. Sekarang kita cari yang B. Ini Miss garisin. Oke, yang B, mencari X max ya. Rumusnya apa tadi? V0 kuadrat sin, kalau ini kuadrat alfa berarti ini 2 alfa per G aja ya. Kalau ini kan dikali 2G, ini cuman G aja. Berarti V0 nya tadi 40 kuadrat, berarti sin dari dalam kurung ya 2 kali alfanya berarti 30 derajat dibagi G nya 10 ya. Berarti Miss rada geser ya biar muat. 40 kuadrat 1600 dikali sin berapa nih? Berarti 2 kali 30, sin 60 derajat. Lihat kan bedanya ya, kalau yang ini hasil sinnya dulu berapa ya kan, sin 30 kan setengah baru dikuadratin. Kalau yang ini dikali dulu, 30 kali 2 dulu baru dicari sinnya kayak gitu, per 10. Ini nolnya coret 1, sisa 160 dikali sin 60. Kalau sin 30 itu setengah, sin 60 berarti setengah akar 3. Nah, berarti 160 dibagi 2 adalah 80. Ini akar 3. Satuannya apa? Meter. Seperti itu ya. Nah, berikutnya mencari apa? Yang C sama D. Kita tulis di sini misalkan yang C. Mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi berarti TY max. Rumusnya apa tadi? V0 sin alfa per G. V0 nya 40, sin alfanya 30 derajat, per G nya 10. Berarti 40 kali setengah per 10. Oke, berarti ini nolnya coret-coret. 4 dibagi 2 adalah 2. Karena waktu berarti satuannya apa? Sekon. Oke. Nah, lanjut. Ini Miss lanjut garisin ya. Kemudian ini yang D. Yang D adalah mencari waktu untuk mencapai X maksimum. Apa tadi rumusnya? Coba. Boleh pakai yang ini ya, 2 kali TY max atau 2 kali V0 sin alfa per G. Kalau kita udah ketemu TY max-nya langsung aja pakai yang ini. Tapi kalau TY max-nya belum ketemu berarti pakai rumus yang bawah, dijabarin dulu. Karena berhubung kita udah tahu TY max-nya berapa, ya langsung aja 2 kali T dari Y max, berarti 2 kali berapa TY max-nya tadi? 2 sama dengan 4 sekon. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau pakai rumus yang dijabarin boleh nggak? Boleh. Misalkan nih T X max ya. Tadi rumusnya apa? Berarti 2 kali T
Y max, ya kan? Berarti 2 kali dari V0 sin alfa per G. Berarti 2 kali 40 kali sin 30 derajat dibagi G-nya 10. Berarti ini 2 kali 40. Misalkan 80, sin 30-nya kan setengah dibagi 10. Ini dicoret nolnya, 8 dibagi 2 berapa? 4 sekon. Nah, sama nggak jawabannya tadi sama yang ini? Sama yang ini sama kan ya, 4 sekon dan 4 sekon. Jadi terserah kalian mau pakai rumus yang mana karena sama aja ya. Jadi kalau mau pakai yang ini boleh dengan syarat TY max-nya sudah dicari lebih dulu. Tapi kalau emang TY max-nya belum ketahuan berapa, berarti harus dijabarin pakai yang ini gitu. Ya, silahkan disalin ya ini contoh soalnya di buku catatan supaya kalian sambil nyalin sambil ngitung juga gitu. Kalau misalkan memang Miss ada yang salah hitung, tolong dikonfirmasi ke Miss ya, biar kita bisa benerin bareng-bareng gitu. Jadi silahkan disimak lagi, diputar lagi videonya sampai paham. Kalau memang ada yang belum paham, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan ke Miss, boleh via grup atau japri ya. Dengan selesainya materi ini, maka selesai juga bab gerak parabola. Jadi kita masih sisa satu bab lagi, yaitu yang hukum Newton tentang gerak ya. Mungkin di SMP dulu kalian sudah pernah belajar gitu, yang mencari gaya F sama dengan M kali A, yang kayak gitu. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang hukum Newton kayak gitu ya. Nah, mungkin ada sedikit tambahan lagi. Silakan dibuka buku paketnya halaman 32 ya. Di sini ada kata-kata agar jarak tembak supaya mencapai jarak maksimum gitu ya, supaya kayak misalkan kita main bola nih, sudut yang diperlukan tuh berapa sih sudut tendangan kita supaya itu bola bisa mencapai jarak yang paling jauh gitu. Jadi misalkan kita lagi main bola nih, terus kita ngira-ngira nih supaya bisa masuk gawang tapi jarak kita tuh masih jauh, sudut yang kita pakai harusnya berapa gitu supaya maksimum. Nah, sudut yang harus kita gunakan yaitu 45 derajat supaya jarak yang tercapai oleh si bola itu benar-benar bisa maksimum dengan kecepatan yang kita punya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih, ada teori gitu ya, berapakah sudut yang harus kita gunakan apabila kita ingin mencapai jarak terjauh pada gerak parabola, maka jawabannya sudutnya yaitu 45 derajat seperti itu. Oke. Nah, oke, semangat ya kelas 10. Jangan lupa untuk dicicil projectnya. Kalau ada yang bingung silahkan bertanya dalam grup. Oke. Ditanyakan grup atau japri juga boleh, silahkan ya. Semangat kelas 10. Semoga bisa memahami pelajaran dan mengikutinya dengan baik ya. Jangan mudah menyerah. Jadi kalau nggak ngerti tanya aja kayak gitu ya. Terima kasih perhatiannya kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.